Halo guys, perkenalkan, nama saya Ella Fatmawati. Di sini, saya akan membuat sebuah mini vlog tutorial membuat sebuah desain jaringan komputer LAN, Local Area Network, dengan menggunakan topologi star. Untuk itu, mari kita bahas terlebih dahulu tentang jaringan komputer LAN. LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam area geografis yang terbatas. Area ini bisa berupa rumah, kantor, sekolah, atau gedung. LAN memungkinkan perangkat-perangkat dalam area tersebut untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet. Mari kita lanjut untuk membahas tentang topologi star, yang mana topologi star adalah topologi yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan pada studi kasus yang akan kita selesaikan. Topologi star. Topologi star adalah konfigurasi jaringan di mana setiap perangkat dalam jaringan terhubung ke perangkat pusat. Biasanya switch atau hub. Perangkat pusat ini bertindak sebagai titik koneksi tunggal dari semua perangkat lain. Topologi star adalah pilihan yang paling populer untuk jaringan LAN, Local Area Network, karena keandalannya, kemudahan pemeliharaan, dan skalabilitasnya. Meskipun memerlukan perangkat pusat, keunggulan yang ditawarkan seringkali lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh studi kasusnya, misalkan kita memiliki 8 unit komputer, dan ke-8 unit komputer tersebut akan kita sambungkan menjadi sebuah jaringan komputer yang utuh. Untuk membuat sebuah jaringan komputer tersebut, kita menggunakan sebuah topologi, yang mana topologi tersebut adalah topologi star yang telah kita bahas sedikit pada pemaparan awal tadi. Di sini saya menggunakan paket simulasi aplikasi Packet Tracer. Pertama, mari kita buka aplikasi Packet Tracer-nya. Jika aplikasinya telah terbuka, maka tampilannya seperti pada layar. Ini adalah tampilan layar kerja atau kanvas kerja yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan studi kasus membuat desain jaringan komputer dengan topologi star. Langkah pertama adalah kita perlu menyiapkan perangkat komputernya. Dalam studi kasus, kita memerlukan 8 unit komputer. Untuk menambahkan komputer, kita bisa lihat pada layar bagian tools paling bawah, pada bagian icon komputer, kemudian pilih komputer yang akan kita gunakan. Lalu, tambahkan sampai 8 unit komputer yang kita perlukan. Ke-8 komputer tersebut akan kita sambungkan, sehingga dapat membentuk sebuah jaringan LAN, Local Area Network, dan dengan menggunakan topologi star. Ini kita sudah tersedia 8 unit komputer, dan kita akan mengatur untuk posisi masing-masing komputernya. Mau diarahkan ke bagian mana? Tinggal kita atur saja. Walaupun nama topologinya adalah topologi star, bukan berarti kita harus membentuk jaringannya menjadi bentuk bintang. Tidak ya, tapi kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Namun, di sini untuk topologinya, kita menggunakan topologi star. Di sini, kita juga membutuhkan 1 unit switch. Tinggal klik pada bagian switch yang mana yang akan kita gunakan. Kita dapat mencarinya seperti cara kita tadi untuk menambahkan komputer. Ini kita cari switch yang mana yang akan kita gunakan. Kemudian, switch juga memiliki port. Port untuk RJ45 itu tergantung dari keinginan kita. Mau pakai yang mana? Kalau secara realnya kita pakai yang 8 port ada, mau yang 16 port juga ada, kita dapat menyesuaikannya dengan berapa port yang akan kita gunakan. Misalnya di sini, kita pakai switch yang memiliki port 24, dan kita dapat meletakkan switchnya pada posisi yang sesuai. Di sini, saya akan meletakkannya pada bagian tengah dari semua posisi komputer tersebut. Kegunaan switch di sini adalah untuk menghubungkan ke-8 komputer tersebut
agar menjadi satu kesatuan. Ke-8 unit komputer tersebut akan kita sambungkan pada suatu perangkat pusat atau perangkat yang bisa sebagai terminal pusat, yaitu switch tersebut. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing komputer ke switch yang sudah kita siapkan. Karena kita menggunakan topologi star, tinggal kita cari kabelnya pada bagian bawah. Di situ ada pemilihan dari alat atau media penghubung. Yang pada media penghubung tergambar seperti petir dan tinggal kita cari kabel mana yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan kabel TV dengan konfigurasinya adalah strike. Tinggal kita klik pada bagian kabel yang dipilih. Di sini kemudian kita arahkan ke PC. Kemudian sambungkan ke flash Ethernet atau ke LAN card komputernya. Setelah LAN card komputernya tersambung di kerangka komputernya, sedangkan ujung satunya kita arahkan ke bagian switch kita untuk menempatkan port terserah untuk portnya dan bebas pilih ya. Untuk mempermudah, kita akan urutkan saja. Kita menempatkan pada flash Ethernet 1 untuk PC 1 di switch. Kemudian kita tambahkan lagi ke masing-masing komputer semuanya kabel UTP dengan konfigurasi strike disambungkan ke masing-masing LAN card yang ada di komputer. Kemudian disambungkan ke masing-masing port yang ada di switch yang sudah kita sediakan. Nah, ini semuanya sudah tersambung. Untuk masing-masing komputer ke switchnya sudah terkoneksi atau sudah terhubung secara fisik. Jadi, komputer 1 sampai dengan 8 sudah kita sambungkan ke switch menggunakan kabel UTP dengan konfigurasinya adalah strike. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengaturan IP address. IP address di mana masing-masing komputer yang akan tersambung ke jaringan itu harus memiliki yang namanya alamat IP atau IP address. Jadi, perlu kita lakukan konfigurasi baik dari PC 1 ke PC ke-8. Untuk konfigurasinya, tinggal klik saja pada PC tersebut, kemudian kita pilih pada config, kemudian flash Ethernet ya. Misalkan saya kasih nomor putihnya ini adalah 192.168.100.1 dengan net masknya untuk PC yang pertama. Pertama, kita beri nomor IP. Nanti untuk semua PC itu memiliki net ID 192.168.100.1. Ya, karena kita menggunakan IP kelas C. Kelas C itu memiliki data ID sebanyak 24 bit pertama, yaitu terletak di kemudian. Untuk yang paling belakang atau bit paling belakang itu tinggal kita atur ya. Yang penting jangan sama antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Misalnya, pada PC yang kedua kita bisa tuliskan yaitu 192.168.100.2 dan untuk seterusnya. Yang penting yang depannya 3 oktet pertama adalah 192.168.100. Yang oktet terakhir maksudnya 1 oktet terakhir sampai dengan 8 itu tidak boleh sama antara PC yang satu dengan PC yang lainnya. Misalkan sudah saya kasih IP masing-masing komputer ini. Dari PC yang pertama sampai dengan PC yang ke-8, semuanya sudah terkonfigurasi IP-nya. Nah, dengan melakukan konfigurasi IP ini, berarti kita sudah memberikan identitas bagi masing-masing komputer. Tinggal kita melakukan pengujian apakah PC tersebut sudah saling terhubung atau saling terkoneksi atau belum. Untuk melakukan pengujian, biasanya di komputer kita bisa menggunakan sistem operasinya. Operasinya adalah operasi Windows. Kita menggunakan command prompt yang kita gunakan command prompt pada masing-masing PC. Sebagai contoh, misalkan saya akan melakukan pengujian pada PC ke-1, lalu kita klik PC-nya, kemudian cari command prompt.
komputer pause, cari command prompt, dan untuk mengujinya seperti biasa. Perintahnya adalah ping, kemudian spasi, dan masukkan IP tujuannya kemana. Nah, misalkan yang akan saya tuju untuk pengujian adalah fisika 6. Berarti kita masukkan ping spasi 192.168.100.6. Jika sudah, kita enter dan tunggu hasilnya. Jika sudah muncul hasilnya seperti ini, bisa dilihat hasilnya harus reply from sampai dengan belakangnya adalah TTL. Berarti itu kalau sudah seperti ini, berarti menandakan bahwa PC 1 sudah terkoneksi dengan PC ke-6 atau sudah bisa terhubung dengan baik. Bisa dilihat seperti ini hasilnya, atau kita juga bisa melakukan pengujian lagi ke PC ke-4. Misalkan kita tinggal tulis perintahnya yaitu ping, kemudian spasi, kemudian masukkan IP address. Contoh tujuannya ke PC yang ke-8. Jadi cara penulisannya adalah ping spasi 192.168.100.8 dan hasilnya akan muncul seperti tadi ya, bahwa hasilnya harus sama tampilannya yaitu reply belakang TTL. PC 4 sudah terhubung dengan PC ke-8, yang keempat apakah sudah terkoneksi atau sudah berkomunikasi. Yang sudah dipastikan bahwa PC ke-4 dan PC ke-8 sudah bisa saling berkomunikasi atau sudah saling terhubung dengan baik. Oke, itulah tadi langkah-langkah mendesain jaringan komputer LAN, Local Area Network, dengan topologi STAR. Salah satu topologi yang paling umum dan memiliki banyak keunggulan, seperti kemudahan instalasi dan pengelolaan, serta memberikan kinerja jaringan yang optimal dengan desain yang tepat. Harapannya, video ini dapat membantu kalian memahami dan mengimplementasi topologi STAR. Bagaimana pendapat kalian tentang topologi STAR? Apakah kalian memiliki pengalaman menggunakannya? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika merasa terbantu, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan subscribe untuk konten yang lebih menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.